ahli hukum bentuk TEM, dan kami ajukan judicial review, saudara, ke Mahkamah Agung. Selama Nabi yang bercerita, selama Muhammad yang menyampaikan berita, wallahi demi Allah la sadaqtu, sungguh pasti aku akan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqwallah fa innahu kima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faballagha ar-risala wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para kiai, para ajangan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para habaib dan para kiai serta tuan-tuan guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dimudahkan segala kesulitannya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil, TNI maupun Polri-nya, teristimewanya yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita doakan semoga para umara kita, para aparatur pemerintah kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya,
dan selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara tabligh akbar ini, acara pengajian yang penuh keberkahan ini, di mana mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi dalam rangka untuk mensukseskan acara ini, termasuk seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, disembuhkan segala penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas hafidhahullah ta'ala wa ra'a, yang telah membacakan Maulid Diba, sejarah ringkas riwayat hidup dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pembacaan yang begitu bagus, pembacaan yang begitu indah, pembacaan yang penuh berkah. Kita doakan semoga beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya hadir di tempat ini tidak sendiri, tapi saya didampingi pertama oleh Al-Habib Salim bin Idrus Al-Attas. Beliau adalah Ketua Tanfidhi Front Pembela Islam Bekasi Raya. Disebut Bekasi Raya karena mencakup kota dan kabupaten. Orangnya ada di sebelah kanan saya. Dan malam ini juga saya didampingi oleh Al-Habib Hasan bin Alwi Assegaf. Beliau adalah Ketua Tanfidhi Front Pembela Islam Bogor Raya. Artinya juga mencakup kota Bogor dan kabupaten Bogor. Dan tidak lupa juga saya didampingi oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, sahibul majlis. Nah, begitu juga di sini ada Kiai Haji Qasim Nur Seha, pimpinan Pukis yang sudah sangat terkenal sekali gerakannya di Bekasi ini. Begitu juga para kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu lagi nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, mahabbah kita kepada mereka. Kita doakan agar semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, keberkahan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi, malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati peristiwa besar yang pernah dialami oleh seorang manusia besar yang punya riwayat besar, nama besar dan berjiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merupakan acara untuk menyambut datangnya bulan yang mulia penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, faballighna Ramadan, faballighna Ramadan, faballighna Ramadan, wajud lana bil ghufran birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi
Allah menceritakan di dalam pembuka surat Bani Israel yang disebut juga surat Al-Isra, di mana di pembuka surat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Alladzi asra bi'abdihi, Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang diperjalankan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada suatu malam atau pada sebagian malam. Dari mana diperjalankan? Minal Masjidil Haram, dari Al-Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang mana? Allah nyatakan alladzi barakna haulah, Al-Masjidil Aqsa yang telah kami limpahkan berbagai keberkahan di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Yang pertama, berapa banyak nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Makanya masjid tersebut penuh keberkah. Yang kedua, Al-Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat kaum muslimin, saudara. Jadi dulu Nabi dan para sahabat selama 16 bulan kiblat dalam sholat menghadap Al-Masjidil Aqsa. Baru setelah itu menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah. Bagaimana enggak berkah, saudara? Masjid yang pernah menjadi kiblatnya umat Islam. Yang ketiga, bagaimana juga enggak berkah, saudara? Di malam Isra Mi'raj Nabi, arwah seluruh anbiya dan rasul dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di Al-Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kalau gitu Masjidil Aqsa berkah tidak? Berkah tidak? Itu yang Allah nyatakan alladzi barakna haula. Nah kemudian saudara, untuk apa Nabi kita di Isra Mi'rajkan? Allah nyatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada dia, yaitu kepada Nabi. Saudara, kata Allah, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah ingin memamerkan kebesarannya, keperkasaannya, kekuasaannya di seluruh alam semesta ini, saudara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir, takbir. Itu inti daripada Isra dan Mi'raj. Nah karena Isra Mi'raj ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, maka setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya wajib menerima, percaya, meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj benar terjadi. Oleh karenanya saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi bagian daripada usuluddin. Artinya barang siapa orang mengaku Islam lalu mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu khurafat, fiktif, dongeng, saudara, itu bukan kisah nyata, itu kisah bohong, itu hanya sekedar kisah penghibur, maka orang tersebut murtad, kafir, keluar dari Islam, saudara. Jangan main-main. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia mendirikan sholat, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia bayar zakat, walaupun dia menunaikan ibadah haji,
Tapi kalau coba-coba dia mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu hanya dongeng, khurafat, takhayul, cerita bohong, berarti dia sudah memfitnah Allah sebagai pendusta, memfitnah Nabi sebagai pembohong, maka batal dia punya iman, murtad, keluar dari Islam, saudara. Makanya hati-hati, kita umat Islam wajib percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah baik saudara, oleh karena itu mari kita lihat. Saya tidak ingin bercerita bagaimana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj dengan panjang lebar, tapi saya hanya ingin mengambil satu cuplikan saja, yaitu peristiwa yang terjadi setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, saudara. Begitu Nabi pulang Isra dan Mi'raj, di pagi harinya Nabi ceritakan kepada warga kota Mekah, baik yang muslim maupun yang kafir, saudara. Lalu ada kejadian menarik, di mana Abu Jahal memanfaatkan kisah Nabi tentang Isra Mi'raj untuk memprovokasi umat Islam, saudara. Abu Jahal mengatakan kepada umat Islam di kota Mekah, pengikut Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad, pakai otak sehatmu, akal warasmu. Mana mungkin ada manusia bisa melakukan perjalanan dari Mekah sampai Palestina hanya dalam waktu sebagian malam. Penduduk Mekah, kata Abu Jahal, kita sama tahu dengan menunggang unta saja dari Mekah sampai Palestina tanpa istirahat 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan, apalagi berjalan kaki bisa berbulan-bulan. Lalu Muhammad mengatakan semalam melakukan perjalanan ke sana, kemudian kembali lagi hanya dalam waktu sebagian malam. Hei sahabat Muhammad, hei umat Muhammad, hei pengikut Muhammad, kata Abu Jahal, pakai otak warasmu, akal sehatmu. Mana mungkin Muhammad bisa melakukan itu semua? Ini cerita bohong, ini dusta, ini mustahil terjadi. Saudara, ini provokasi tidak main-main. Karena di antara penduduk kota Mekah ada sebagian orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, imannya belum kuat, saudara. Dengar cerita model begini, ini ujian berat buat keimanan, saudara. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, saudara, akibat provokasi Abu Jahal, sebagian umat Islam murtad, keluar dari Islam, saudara. Yang imannya lemah nih, yang baru masuk Islam, saudara. Ketika itu ada Sayyidina Abu Bakar, saudara. Sayyidina Abu Bakar melihat ini provokasi berbahaya. Ini provokasi kalau dibiarkan, saudara, ini bisa makin banyak yang murtad. Ketika itu Abu Bakar, saudara, menunjukkan dirinya di hadapan Abu Jahal. Dan Abu Jahal, saudara, kembali memprovokasi Abu Bakar di hadapan orang banyak. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, engkau ini orang pintar, engkau ini orang cerdas, engkau itu orang yang menjadi tokoh di tengah masyarakat, kau punya kedudukan, kau dihormati orang. Apa kau masih percaya cerita yang gak masuk akal ini? Pakai akal sehatmu, pakai otak warasmu. Mana mungkin ada manusia yang bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang begitu singkat untuk jarak yang begitu jauh. Hei Abu Bakar, kata Abu Jahal, atusaddiqu kadba Muhammadan? Apa kamu percaya dengan dustanya Muhammad, dengan bohongnya Muhammad? Luar biasa, saudara. Ini provokasi dari siapa? Dari siapa? Mau tahu jawaban Sayyidina Abu Bakar, saudara? Begitu Sayyidina Abu Bakar ditanya sedemikian rupa depan orang banyak, saudara, Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab dengan suara lantang tanpa sedikit pun keraguan, saudara. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Abu Jahal, hei Abu Jahal, lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la saddaqtu.
Luar biasa itu jawaban. Apa beliau katakan? Hei Abu Jahal, andai kata sahabatku Muhammad, andai kata nabiku Muhammad, andai kata kekasihku Muhammad bercerita lebih hebat dari peristiwa Isra Mi'raj, lebih aneh, lebih ajaib, lebih dahsyat dari peristiwa Isra dan Mi'raj, selama Nabi yang bercerita, selama Muhammad yang menyampaikan berita, wallahi demi Allah la sadaqtu, sungguh pasti aku akan percaya. Subhanallah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Abu Jahal bungkem, saudara, dibungkem sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan depan Abu Jahal, peristiwa Isra Mi'raj kecil buat dipercaya, saudara. Andai kata ada yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih aneh dari peristiwa Isra Mi'raj, selama Nabi yang bercerita, pasti benar. Mustahil Nabi berdusta, dan pasti aku percaya. Subhanallah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau begitu iman Sayyidina Abu Bakar kuat tidak? Mantap tidak? Mantap tidak? Bagus tidak? Hebat tidak? Salut tidak? Takbir. Saudara, jawaban Sayyidina Abu Bakar tersebut itu merupakan jawaban iman. Sayyidina Abu Bakar ditantang oleh Abu Jahal. Hei Abu Bakar, gunakan otakmu, gunakan akalmu, gunakan ilmumu. Masa sih kau percaya dengan kebohongan ini? Ini provokasi. Sayyidina Abu Bakar dipancing-pancing biar menggunakan logika, dipancing-pancing biar menggunakan akal, dipancing-pancing untuk menggunakan, saudara, yaitu ilmunya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mau, saudara. Kenapa? Sebab kalau peristiwa Isra Mi'raj mau dijawab dengan akal, saudara, nggak bakal bisa diurai. Akal mana yang bisa mengurai peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara? Nggak bisa diurai oleh akal. Kenapa nggak bisa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang peristiwa yang sulit, saudara, untuk dicerna oleh akal manusia biasa. Tapi bukan berarti tidak masuk di akal, bukan. Sulit dicerna oleh akal biasa karena peristiwa Isra Mi'raj berada jauh dari jangkauan akal manusia, saudara. Itu yang disebut peristiwa Isra Mi'raj nggak bisa dirasionalisasikan. Tapi bukan berarti irasional, melainkan peristiwa Isra Mi'raj suprarasional, artinya berada jauh dari jangkauan akal manusia biasa, saudara. Saking dahsyatnya, saking ajaibnya, saking hebatnya, itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Makanya Sayyidina Abu Bakar nggak mau jawab pakai akal, saudara. Enggak, sampai botak juga nggak ketemu jawabannya. Nggak ketemu, saudara. Lalu kenapa Sayyidina Abu Bakar nggak jawab pakai ilmu? Saudara, di zaman itu belum ada ilmunya. Perjalanan jauh dalam waktu yang singkat, ilmu dari mana? Ilmunya belum ketemu, saudara. Ilmunya baru ketemu kemarin. Di zaman sekarang, dari Mekah ke Palestina dengan menggunakan pesawat terbang 1 jam sampai. Di zaman sekarang kita nggak heran karena ada kapal terbang. Tapi 15 abad yang lalu, ketika Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat di Mekah, belum ada pesawat terbang, belum ada mesin jet, belum ada pesawat olang-alik, saudara. Ilmu manusia belum sampai. Kalau ilmu kita belum sampai, bagaimana kita jawab dengan ilmu yang belum ada? Kira-kira jelas tidak? Kalau sekarang kita ditantang pakai ilmu, gampang jawabnya, saudara. Gampang, anak kecil juga bisa jawab. Saya mau cerita sedikit, mau dengar cerita gak? Mau dengar cerita gak? Betul. Di sini ada Habib Salim, saudara. Berangkat dari Bekasi mau ke Aceh. Dari Bekasi mau ke
lewat Jakarta, betul? Betul? Lewat Jakarta, sebelum masuk ke bandara berhenti di Pasar Cengkareng. Habib Salim lihat di Pasar Cengkareng ada rambutan merah manis. Beli dulu saudara sekeranjang. Begitu beli sekeranjang, bawa ke bandara, masukin ke bagasi saudara. Baliho sudah terpasang. Takbir! Takbir! Begitu masukin bagasi, berangkat saudara ke Aceh, naik pesawat terbang. 3 jam sampai. Turun di Aceh, lelah, masuk ke hotel, istirahat. Habib Salim tidur di kamar saudara. Tahu-tahu dari keranjang rambutan keluar semut. Ini semut dari mana datangnya? Dari Cengkareng. Ada semut Betawi ikut. Saudara, begitu turun ketemu sama semut Aceh. Semut Aceh ngeliat, lu kayak semutnya bukan semut sini lu. Ditanya dari mana datangnya? Gua jawab, saya datang dari Jakarta. Ditanya sama semut Aceh, kapan jalannya dari Jakarta? Dijawab, tadi 3 jam yang lalu. Saya jalan 3 jam yang lalu, saya sampai nih kemari. Apa kata semut Aceh? Lu semut gila lu. Mana bisa dari Jakarta ke Aceh 3 jam sampai? Lu berenangnya aja lu nggak nyampe. Lu gila lo, semut gila. Semut gila. Ini semut Betawi dikatain gila marah. Tunggu dulu. Jangan lu bilang gua gila. Dengar dulu ceritanya. Tapi semut Aceh bilang gak bisa. Lu sama gue sama, kita sama-sama semut, goblok. Mana ada ceritanya? Lu bisa, gue gak bisa. Apa kata semut Jakarta? Tunggu dulu, lu semut kampungan lu. Tunggu dulu, jangan bilang gue gila dulu. Tadi gue di Cengkareng nemplok di rambutan. Terus itu rambutan dibawa sama siapa? Sama Habib Salim. Mana Habib Salimnya? Tuh lagi ngorok. Nah Habib Salim bawa gua, dia kan manusia. Manusia kan punya pesawat terbang. Gua dibawa terbang sama Habib Salim. Makanya 3 jam gua sampai di kamar. Oh begitu. Jadi lu dari Jakarta kemari bukan jalan sendiri. Bukan. Jadi diperjalankan oleh Habib Salim dengan pesawat terbang. Manusia kan bisa. Oh kalau gitu betul. Lu bukan semut gila. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi kalau semut Aceh berpikir saudara dengan logika semut, mustahil ada semut bisa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Aceh dalam waktu 3 jam. Betul? Betul? Tapi kalau si semut berpikir dengan logika manusia yang punya kemampuan, yang punya pesawat terbang, maka semut Betawi tadi bisa sampai ke Aceh. Bukan lagi sesuatu yang mustahil. Betul? Betul? Berarti zaman sekarang perjalanan jauh dalam waktu singkat bisa diurai tidak dengan ilmu? Tapi zaman Nabi bisa? Tidak bisa. Ini cerdasnya Sayyidina Abu Bakar saudara. Kalau dijawab dengan logika, akal belum nyampe. Dijawab dengan ilmu, ilmunya belum ketemu saudara. Makanya dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar dengan iman. Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak peduli. Hei Abu Jahal, masa bodoh, lu mau percaya, lu nggak percaya, lu mau ngerti, lu nggak ngerti, masa bodoh. Yang penting kalau Nabi udah cerita, Allah sudah sampaikan, itu pasti benar. Kami beriman, kami percaya. Titik. Mantap gak jawabannya? Mantap gak jawabannya? Berarti Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kita ilmu masa bodoh. Ilmu apa? Ilmu apa? Jawab yang kompak. Ilmu apa? Ini malam ceramah saya judulnya masa bodoh. Lu paham gak? Ngerti gak? Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak peduli sama Abu Jahal. Masa bodoh amat. Lu Abu Jahal, lu orang kafir, lu orang musyrik. Lu mau percaya, lu nggak mau percaya. Ini peristiwa mau masuk akal, nggak masuk akal, masa bodoh. Yang penting kalau Allah udah cerita, Nabi udah cerita, udah ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis,
Pokoknya kita terima, percaya, beriman, titik. Masa bodoh dengan orang kafir. Betul? Betul. Ada yang nanya, itu Sayyidina Abu Bakar dapat ilmu masa bodoh dari mana? Ada dalilnya saudara, dari Quran dan hadis. Loh, emang di Quran ada ilmu masa bodoh, Habib? Ada. Mana buktinya? Buka Al-Quran. Berapa banyak Allah menyatakan dalam Al-Quran saudara? Di akhir ayat, setelah Allah menyatakan tentang kewajiban kita, kewajiban penegakan hukum Allah, jaminan kemenangan atas umat Islam, di akhir ayat Allah sering menyatakan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Apa artinya? Enggak peduli walaupun orang kafir benci, walaupun orang musyrik benci, tidak ada urusan. Agama Allah akan tegak, Islam pasti akan menang. Tidak ada yang bisa menghancurkan Islam walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Masa bodoh dengan kafir dan musyrik. Ilmu apa tuh namanya? Ilmu apa tuh namanya? Itu ayat Quran saudara. Berarti ilmu masa bodoh ada gak di Quran? Ada. Ya kalau mau cari ayatnya ya ayyuhalladzina amanu masa bodoh, ya nggak ada. Lu gila nyari ayat begitu saudara. Tapi kita lihat mafhumnya saudara. Kira-kira jelas tidak? Allah nyatakan dalam Al-Quran, wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya, memenangkan agamanya, walaupun orang kafir benci. Tidak ada urusan dengan orang-orang kafir saudara. Alhamdulillah. Dalam hadis juga ada, Nabi mengatakan qulil haqqo walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit rasanya. Ini ilmu masa bodoh saudara. Masa bodoh, mau pahit, mau sakit, mau menderita, mau susah, mau difitnah, mau dikaki maki, nggak ada urusan. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, nggak ada urusan. Masa bodoh dengan mereka yang mencaci maki kita sekalian. Betul? Betul. Nah, jadi masa bodoh ada dalilnya gak? Dalam Quran ada. Dalam Quran ada. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Dalam hadis ada. Walau kana murah saudara. Nah makanya saya mau ajak di malam, yuk rame-rame kita pakai ilmu masa bodoh. Mau gak? Mau gak? Kayaknya cuma depan doang yang jawab mau. Ayo saya mau tanya semua, siap pakai ilmu masa bodoh? Siap pakai ilmu masa bodoh? Takbir. Kita testing di malam saudara. Setuju?